إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من البدعة ومن النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur yang mendalam dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan kita lafadzkan lafadz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang Allah Jalla wa ala anugerahkan kepada kita, seperti hanya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan rizki, yang tentunya nikmat-nikmat itu kita harapkan penuh barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa istiqomah berdiri tegak di atas sunnah-sunnahnya, laksana tegaknya batu karang di tengah lautan yang tertempa ombak dari kanan dan dari kiri, tak goyah sedikit pun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi perbuatan kezaliman serta kemaksiatan. Sungguh ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh akan membawa kepada bentuk kebahagiaan, akan membawa ke bentuk keberuntungan, sedangkan kemaksiatan, kezaliman, lebih-lebih kesyirikan akan menyeret pelakunya ke dalam bentuk kehinaan, ke dalam bentuk kehancuran, dan ke dalam bentuk kebinasaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, izinkan kami
selaku khatib menyampaikan sedikit pesan, menyampaikan sedikit nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, terkait dengan judul khutbah Jumat siang hari ini, hal-hal yang menakutkan di alam kubur. Hal-hal yang menakutkan di alam kubur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita menghayati nas-nas yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah, serta ditopang oleh pemahaman dan pandangan para ulama dalam memahami nas-nas tersebut, maka diketahui bahwa manusia akan melewati 4 alam kehidupan, yakni alam yang pertama adalah alam rahim, berikutnya alam dunia yang kita bersama lalui. Setelah alam dunia masuk alam barzah atau alam kubur, dan yang terakhir alam akhirat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua itu merupakan rahasia yang sengaja Allah Jalla wa Ala tutup dari ilmu pandangan umat manusia. Allah Jalla wa Ala telah menerangkan dalam firman-Nya, terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu terkait dengan hal yang gaib, alam barzah, illa qalila, kecuali sedikit saja. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita hendak berbicara tentang kehidupan alam kubur dan alam akhirat, tiada pintu yang bisa kita buka kecuali pintu keimanan terhadap yang gaib melalui kacamata nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Beriman dengan hal yang gaib merupakan barometer atau tolak ukur perbedaan antara si mukmin dan si kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia, yang hidup di dunia ini pasti akan melewati alam kubur. Alam ini disebut alam barzah, yang artinya perantara antara alam dunia, dengan alam akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 100, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun illa yaumi yub'atsun. Apabila kematian datang kepada seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rabb,
kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun, dan di hadapan mereka ada barzah, yakni pembatas, illa yaumi yub'atsun, hingga hari mereka dibangkitkan. Iwan fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang muslim mau merenung, mau merefleksikan diri sejenak, bagaimana keadaan dan kondisi kehidupannya nanti di alam kubur, niscaya ia akan menjauhi perbuatan kemaksiatan dan dosa. Di alam kubur tidak hanya sebatas apa yang manusia renungkan atau bayangkan ketika berada dalam sebuah lubang yang sempit dan gelap. Suasana di alam kubur akan ditentukan oleh amalan kita sewaktu hidup di dunia. Orang yang beramal saleh waktu hidup di dunia, ia akan lulus dalam menjawab pertanyaan malaikat. Tidur di atas hamparan tikar dari surga, ditemani oleh orang yang berbau wangi dan berwajah tampan elok rupawan. Kemudian senantiasa mencium bau aroma yang harum, hembusan angin surga. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang ketika hidup di dunia bergelimang dosa, dipenuhi dengan kemaksiatan, apalagi melakukan perbuatan syirik, naudzubillah, ia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Tidur di atas hamparan tikar dari api, ditemani oleh orang yang berbau busuk dan berwajah menakutkan serta buruk. Kemudian ia senantiasa mencium aroma bau busuk hembusan panas api neraka. Bahkan setiap manusia akan diperlihatkan tempat tinggalnya saat di alam kubur pada waktu pagi maupun sore hari. Hal ini sebagaimana Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Imam Malik. Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar wa min ahlin nar yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Apabila seorang telah mati, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Dan jika ia dari penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, hada maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilai yaumal qiyamah. Inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikhril hakim.
Aqulu qali hadza wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ifani fidin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang yang paling cerdas, na'am, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas, jamaah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tentunya yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian, jamaah, adalah memutuskan berbagai kenikmatan. Marilah kita heningkan hati dan fikiran kita sejenak. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah Ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.